Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di minggu yang baru. Dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dalam kebaikan Tuhan kita masih boleh dipercayakan untuk kembali merenungkan firman Tuhan setiap hari melalui program Bible and Coffee ini saudaraku. Jadi saya rindu setiap umat Tuhan untuk selalu bertumbuh. Saya rindu melalui program ini banyak umat Tuhan diberkati. Melalui program ini banyak umat Tuhan dikuatkan. Melalui program ini banyak umat Tuhan diingatkan akan janji-janji Tuhan. Kita menyadari betul hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini, apalagi pandemik hari-hari ini. Kita tidak ditentukan oleh karena pandemik. Itu terjadi, itu terbukti ketika kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Selama kita hidup dalam tangan Tuhan, maka kita hidup terpelihara. Selama kita hidup dalam tangan Tuhan, apapun badai hidup kita tetap kuat sambil kita berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program ini. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kita tinggal dalam terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam perkenanan dan dalam berkat-berkat Tuhan. Kami menyadari hidup yang kami jalani, hidup yang kami lalui semua karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Karena itu kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru dalam minggu yang baru ini. Biar anugerah Tuhan menuntun setiap langkah kami dan pada akhirnya kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang saya ambil dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 saudaraku. Efesus pasal 3 ayat ke-8, Rasul Paulus bilang seperti ini. Kepadaku yang paling hina dari segala orang kudus. Perhatikan perkataan Rasul Paulus ini. Kepadaku yang paling hina daripada segala orang kudus. Rasul Paulus menyadari siapa dirinya. Ini penting. Kenapa ini penting? Karena orang yang menyadari siapa dirinya. Siapa diri kita sih saudara? Kita adalah orang yang buangan, orang yang tidak dianggap oleh dunia, orang yang jatuh dalam dosa, tinggal dalam kegelapan. Oleh kasih karunia Tuhan kita diangkat, kita dibenarkan, kita dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Sehingga tergenapi firman Tuhan, mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga jelas Rasul Paulus pagi hari ini mengingatkan buat setiap kita, kalau kita menyadari siapa diri kita. Saya adalah orang yang paling hina yang dilayakkan. Saya adalah orang paling hina yang dikuduskan. Saya adalah orang yang paling hina yang dipisahkan. Maka kita gak akan mudah jadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Karena kita sadar kita pun hidup karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengerti kita adalah orang-orang yang hina namun dilayakkan oleh Tuhan, kita gak jadi orang-orang yang sombong, gak jadi orang-orang yang egois, yang mau menang sendiri. Kenapa? Karena kita mengerti saya hina, tapi saya dilayakkan. Saya gak berharga, tapi saya diangkat menjadi berharga di hadapan Tuhan. Saya tinggal dalam kegelapan, diangkat Tuhan kepada terangnya yang ajaib. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah, tapi karena kasih karunia. Maka Rasul Paulus bilang, kepadaku yang paling hina ini di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini. Iya kan? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi jelas kita harus menyadari saya adalah orang-orang yang tadinya tidak layak, namun kita hidup dilayakkan oleh Tuhan. Saya orang-orang yang tadinya tinggal dalam kegelapan, diangkat Tuhan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, namun karena kasih karunia dilayakkan,
kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita miliki, namun karena karya penebusan Kristus. Ada banyak orang tidak menghargai keselamatan. Ada banyak orang gampang sekali pergi meninggalkan Kristus karena tidak menyadari bahwa hidupnya yang hina, yang harusnya dihukum, yang harusnya menerima hukuman kekal, diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Tidak mengerti akan hal itu. Sehingga gampang sekali pergi meninggalkan Yesus. Gampang sekali karena kekayaan pergi menjual Yesus. Gampang sekali karena pasangan hidup pergi meninggalkan Kristus. Karena kedudukan jabatan pergi meninggalkan. Ya bagaimana ya pendeta, ya saya ditawarkan. Sudah dikasih dalam Tuhan, hidup sementara saudaraku. Hidup ini sementara. Sampai kapan kita hidup? Alkitab mencatat 70, 80 paling lama. Setelah itu kita akan menghadap kembali kepada Kristus dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Sehingga kita adalah orang-orang yang benar, harus menyadari saya ini bukan siapa-siapa di pemandangan mata Tuhan, tapi saya dilayakkan Tuhan untuk hidup mendapat kasih karunia. Makanya Rasul Paulus mengerti akan hal ini, dia mencatat juga dalam Roma. Tulisan ini dia sampaikan kepada umat Tuhan yang ada di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ini yang kita kenal sekali saudaraku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Yang tadinya kita adalah orang-orang berdosa, kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Kita orang-orang berdosa yang layak menerima hukuman yang kekal, kematian yang kekal, namun dilayakkan untuk sehidangan dengan Allah. Karena apa? Karena kasih karunia. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kalau engkau hari-hari tidak dihargai oleh manusia sesamamu di dunia, it's okay. Selama di pemandangan mata Tuhan engkau berharga. Selama di pemandangan mata Tuhan engkau layak menerima segala yang baik. Gak usah peduli penilaian orang tentang siapa dirimu. Amin. Ada banyak orang mulai goncang imannya ketika orang mendengar tentang penilaian. Aduh, engkau kok hari-hari ini gemuk ya. Mulai langsung stres. Aduh, saya kenapa gak bisa makan? Aduh, saya dikatain orang gemuk. Ada banyak orang terpengaruh dengan apa kata orang. Kita lupa hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan menjadikan kita seperti ini. Kita bersyukur karena dengan keberadaan kita seperti ini kita dilayakkan. Kita dibenarkan, kita ditebus, kita diselamatkan. Oleh karena kasih karunia. Apa kasih karunia? Cuma-cuma pemberian itu. Sebenarnya gak cuma-cuma, karena kita gak mampu membayarnya, maka diberikan gratis kepada kita. Karena bayarannya adalah nyawa. Bayarannya adalah darah. Dan itu sudah diberikan kepada Yesus. Diselesaikan oleh Yesus. Jadi jangan karena bahasa cuma-cuma diberikan free lalu kita mulai seenak-enaknya karena pemberian gratis. Seringkali dipandang enteng. Tapi tahukah saudara, kita diberikan cuma-cuma, diberikan gratis karena kita gak mampu bayar. Kematian harus ada, darah harus ada. Dan kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di Golgota. Karena itu pagi hari saya mau mengingat setiap kita. Engkau adalah orang-orang yang sudah dilayakkan. Engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena siapa dirimu, bukan karena apa latar belakangmu, bukan karena apa yang menjadi bentuk tubuhmu. Tapi karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Stop dengar apa kata orang tentang siapa dirimu. Dengarkan apa kata firman tentang siapa dirimu di pemandangan mata Tuhan. Engkau adalah pribadi yang berharga. Engkau adalah pribadi yang layak. Karena engkau dilayakkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami menilai diri kami dari apa kata orang tentang kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sombong. Kami lupa kami adalah orang-orang hina yang tadinya tidak dianggap, yang tadinya berdosa tinggal dalam kegelapan. Tapi karena kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan kami menerima hidup yang berharga, hidup yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu ya Bapa, biar Roh Kudus tuntun kami, ingatkan kami selalu. Kami adalah orang-orang yang berharga bukan karena apa yang kami buat. Kami adalah orang-orang berharga bukan karena siapa kami, latar belakang kami, tapi karena Kristus mati buat kami. Sehingga kami dilayakkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan di hadapan Tuhan.
Hamba berdoa buat setiap umat-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus. Sehingga siapapun mereka yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang mulai hari ini bimbang oleh karena gambar diri mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, teguhkan firman ini dalam hati mereka ya Roh Kudus. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita adalah orang-orang hina yang dilayakkan oleh kematian Kristus. Karena itu gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita congkakkan dalam hidup kita. Hidup kita cuma karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.